Yang berikutnya, ini adalah kasus yang ketiga ya. Jadi kasus yang ketiga itu adalah kawat melingkar. Kawat melingkar. Nah, jadi kita akan melihat apa namanya kuat medan magnet ya di pusat kawat melingkar ya. Jadi ini maksudnya adalah kawat melingkar. Oke, jadi misalnya begini. Misalnya kita punya kawat melingkar seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini dialiri arus ya. Jadi arusnya bebas, boleh searah jarum jam, boleh berlawanan. Kita buat saja berlawanan misalnya ke arah sana ya. Nah, ini arah arusnya misalnya ke sana. Ini I. Nah, kemudian pusat lingkarannya ada di sini ya. Jadi misalnya ini pusatnya ada di sini ya. Nah, ini titik P-nya misalnya pusat. Kemudian ini jari-jarinya. Jari-jari boleh kita sebut R, boleh disebut A ya. Misalnya kita sebut saja R misalnya ya, R kecil. Maka kuat medan ya di titik P itu bisa dinyatakan dengan persamaan ini, ya ini penurunan dari hukum Biot-Savart ya yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya. B di titik P ya itu akan sama dengan mu 0 dikalikan dengan I dibagi dengan 2R dikalikan dengan N ya. Jadi di sini muncul N ya. Jadi N itu adalah apa namanya? Jumlah lilitan. Ya, itu N. Jadi di sini N-nya itu adalah jumlah apa namanya? Lilitan. Nah, itu kuat median di titik P. Kemudian arahnya bagaimana? Nah, arahnya bisa kalian menggunakan kaidah tangan kanan yang kemarin. Jadi yang sebelumnya ini kita pelajari ya. Jadi kita punya kaidah tangan kanan. Kalau misalnya kita gambarkan lagi, ya ini jempol ya. Kalau nggak mirip jempol ya nggak apa-apa, anggap itu jempol ya. Ini jari telunjuk misalnya. Nah, ini jari-jari yang lain. Nah, ada di situ ya. Jadi misalnya begini, kalian masih bisa menggunakan yang ini jempolnya. Nah, cuman di sini kita balik. Jadi yang ini itu menunjukkan arah B-nya. Jadi ini arah B-nya, sementara jari-jari kita ini menunjukkan arah arusnya. Nah, jadi coba kalian genggam ya. Nanti untuk kasus kawat yang seperti kita gambarkan, nanti berarti arah apa namanya B-nya ke depan ya. Jadi kalau misalnya arah arusnya seperti ini, seperti yang sudah kita gambarkan ya, arusnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka si kuat medan di titik P itu arahnya keluar ya. Coba terapkan kaidah tangan kanan. Nanti B-nya di titik P arahnya ke situ ya, keluar. Ini kita gambarkan dengan titik. Oke, nah nanti kalau misalnya arah arusnya itu searah jarum jam, ya seperti ini misalnya, coba kalian terapkan kaidah tangan kanan, maka di pusat sini arah B-nya cross ya. Jadi cross itu maksudnya adalah masuk ya. Nah, jadi arahnya cross ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini B-nya di situ ya. Jadi ini B. Oke ya. Jadi itu menentukan arahnya. Nah, kemudian hal yang lain yang perlu kalian ingat juga, jadi kalau misalnya di sini N itu jumlah lilitan, itu tidak harus merupakan bilangan bulat. Jadi bisa juga begini. Jadi misalnya nanti kalian mendapatkan kawat itu misalnya cuman apa namanya 2/3. Nah, jadi misalnya kawatnya cuman segini misalnya ya. Nah, jadi di sini misalnya bagian yang ini kita hapus nih. Jadi ini 90 derajat misalnya kita hapus, berarti seperempat kawat kan hilang ya. Jadi di sini ini ada seperempat kawat hilang gitu ya. Ini tegak lurus misalnya, ini titik P-nya. Nah, jadi ini dilalui arus ya. Misalnya di sini arusnya mengalir ke sana lah ya, misalnya I, begitu. Nah, ini jumlah lilitannya jadi berapa? Nah, karena ini kan satu lilitan dikurangi seperempat, jadi jumlah lilitannya tinggal 3/4. Nah, sehingga nanti rumus yang kalian punya, itu nanti B itu sama dengan apa? Ya, mu 0 dikalikan dengan I dibagi dengan 2R. Nah, ini misalnya jari-jarinya R ya. Dikalikan dengan 3/4. Jadi nanti kalian punya ya 3 mu 0 dikalikan I dibagi dengan 8R. Gitu ya. Jadi jumlah lilitan tidak harus bilangan bulat, tapi juga bisa bagian ya, pecahan seperti ini. Oke, nah kemudian kadang-kadang untuk kasus kawat melingkar ini yang ditanyakan bukan di pusat ya, tapi di sumbu ya, tapi ya maksudnya titik yang melalui sumbu itu ya, jadi terletak di sumbu maksudnya. Jadi misalnya begini, kalau misalnya ini kawatnya kita coba hadapkan apa namanya miring begitu, sehingga nanti seringkali digambarkan kayak gini. Jadi ini maksudnya terletak di bidang yang miring ya. Jadi ini maksudnya begini, jadi dia terletak di bidang yang miring seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan kurang lebih begini, ini bidangnya gitu ya. Nah, jadi di sini si kawatnya, sebentar, ini kurang lurus. Ya, anggap saja lurus lah ya. Nah, ini kok hilang.
Nah, misalnya seperti ini. Jadi si kawatnya terletak di bidang ini ya. Nah, nanti ini sumbunya misalnya. Nah, sumbunya di depan sini. Nah, ini misalnya kita sebut saja misalnya titik apa ya? Titik Q lah misalnya ya. Ini titik Q. Nah, pusatnya kan tadi ini titik P ya. Gitu. Tadi kan kita sudah sebutkan jari-jarinya adalah R misalnya ya. Ini kan jari-jarinya R ya. Nah, ini siku-siku di sini. Nah, nanti misalnya ini kita sebut apa jadinya yang ini ya. Nah, sebut saja apalah X misalnya ya. Nah, gitu. Ini sudutnya misalnya theta gitu. Oke. Nah, nanti kalau kawatnya seperti ini, harusnya misalkan aja ke sana gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kawatnya seperti ini ya, berapa kuat medan di titik Q? Ya, nanti bisa dirumuskan begini. Ini juga berasal dari hukum Biot-Savart ya. Jadi nanti BQ itu akan sama dengan begini, mu 0 dikalikan I dikalikan N kalau ada jumlah lilitannya ya. Jadi di sini dikalikan N dikalikan dengan A kuadrat dibagi dengan 2R pangkat 3. Gitu ya. Nah, jadi bisa dinyatakan dengan persamaan seperti itu. Jadi kalian bisa tuliskan apa namanya rumusnya seperti ini. Nah, ini kadang-kadang dituliskan dalam bentuk yang apa namanya sedikit berbeda ya, supaya mudah diingat. Kadang-kadang dituliskannya begini. Ya, jadi di sini ini bisa ditulis gini ya. Ini bisa ditulis mu 0 dikalikan I ya. Kemudian di sini kita tuliskan saja dibagi dengan 2 apa namanya? A ya. Jadi di sini dituliskan saja misalnya 2A ya. Nah, 2A. Nah, cuman di sini nanti sebentar, kalau di pusat itu apa? 2R ya. Oh, jadi di sini A-nya itu R maksudnya. Oke, ini kita tuliskan saja. Ini sedikit berbeda ya. Jadi maksudnya di sini itu R di sini itu X ya. Nah, mohon maaf nih, ada kesalahan nih. Jadi A-nya itu R maksudnya. Ini sudah terbiasa dengan lambang yang itu sih, jadi nanti kebalik nih. Ya, jadi oke, jadi di sini itu maksudnya ini itu R-nya ya, R kuadrat. Nah, di sini itu yang 2, ini itu X sebenarnya. Jadi X pangkat 3 gitu. Jadi pangkat 3 maksudnya ya. Nah, gini. Nah, jadi 2X pangkat 3. Nah, ini ada kesalahan. Nah, maksudnya begitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita tuliskan, ini sebenarnya gini 2R gitu ya. 2R, nanti di sini munculnya apa? Di sini bisa dituliskan R pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 gitu. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya kenapa ditulis begini? Karena yang ini itu kan B di pusat tadi, BP. Ya, yang ini tadi nih. Yang rumus ini tadi ya. Pertama, mu 0I apa namanya dibagi dengan 2R. Jangan lupa N-nya mana nih? Nah, N-nya di sini, gitu ya. Jadi ini BP-nya, ini P ya maksudnya ya. Nah, BP-nya. Sehingga nanti bisa dituliskan gini. Ini BP dikalikan dengan, nah, R dibagi X itu apa? R dibagi X itu sin. Ya, jadi kalau kalian ambil sin theta, gitu ya, di situ, itu kan sama dengan, apa? R dibagi dengan X, gitu ya. Jadi nanti kalau R, apa? Pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3, ya sama aja dengan sin pangkat 3 theta, kan gitu ya. Nah, sehingga nanti BP dikalikan dengan sin pangkat 3 theta ya. Jadi ini BQ-nya bisa ditulis seperti itu. Kalau seandainya apa namanya BQ-nya ini BQ ya. BQ-nya ini mau dicari sementara BP-nya ketahuan misalnya. Nah, kalian bisa langsung menggunakan rumus ini. Oke ya, itu cuma penampakan atau bentuk yang lain saja tapi hakikatnya sama dengan rumus yang ini. Oke ya. Oke, itu mudah-mudahan bisa dipahami untuk kawat melingkar ya. Nanti kita lihat beberapa contoh yang terkait dengan ini. Oke ya.